Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hasanuddin SPD IMPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Depok. Yang kami hormati juga Bapak Ari Gunawan SPD selaku koordinator atau Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 3 Depok dan Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 Depok yang ini hormati pula, dan mahasiswi PPL atau PLP 2 dari Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia. Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, berjumpa tatap maya melalui virtual dalam rangka mini webinar praktek baik tentang kepemimpinan dan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Perkenankan kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Depok, yang ketiga adalah terkait mini atau webinar praktek tentang kepemimpinan dan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Untuk memulai acara kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi apa yang kita lakukan hari ini mendapat balasan dari Allah dan dicatat sebagai amal soleh solehah kita semua. Amin. Selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Depok kepada Bapak Hasanuddin SPD MPD. Waktu dan tempat kami Sendiri, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan di SMP Muhammadiyah 3 Depok, teman-teman mahasiswa, mahasiswi PLP Universitas Ahmad Dahlan yang kami hormati, kami banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita dapat bertatap maya dalam rangka mini webinar. Kenapa harus kita adakan hal-hal yang seperti ini? Tidak lain tidak bukan kami ingin bercerita bagaimana mengelola amal usaha Muhammadiyah wabil khusus di bidang pendidikan. Mohon maaf, nyuwun pangapunten kepada peserta PP dari UAD, kalau bisa dihidupkan kameranya agar saya bisa melihat wajah panjenengan. Ya, coba ini ada Mbak Farisa Atika, Muhammad Ikhwan mungkin, ada Mbak Dinda, ada Mbak Nur Asih, ada Mbak Anissa Nuril, ada Mbak Fuji, ada Mbak Sarifah, ada Mas Pandu, ada Muhammad
agak mirip mungkin Muhammad Hasan, Mbak Lola. Coba dibuka agar saya tahu. Masa panjenengan teman-teman di sini selama 1 bulan lebih dikit tidak tahu saya wajahnya, itu nanti jadi apa ya, tanda tanya. Ini saya sengaja dengan Pak Ari berjauhan biar wajah saya bisa dilihat oleh. Tidak usah khawatir karena ini webinar ini tidak begitu apa ya, sifatnya aktif komunikatif begitu. Panjenengan tinggal on cam, ditutup mikrofonnya, mic-nya ditutup gitu, terus melihat dan mendengarkan Hasanuddin matur gitu aja. Monggo. Ya, siapa ini? Mbak Farisa mana ini? Oh, mungkin lagi pakai jilbab ini mungkin ini. Muhammad Ikhwan, Anissa Nuril, mana ini? Nuraini Arum. Nah, mana lagi? Tolong nanti dihidupkan, yang belum tolong diingatkan. Baik, setelah bersyukur kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita semuanya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita melihat di dalam buku filsafat yang kecil, karangannya saya lupa, ketika mahasiswa ada judulnya adalah School ya. Kalau di dalam bahasa awam kita keseharian di Indonesia adalah sekolah. Kalau kita lihat asal usul sekolah, bahwa dulu di Yunani kuno begitu ya, dalam buku yang pernah saya baca itu masih ingat saja, sekolah itu artinya adalah mengisi waktu yang kosong. Jadi sekolah itu ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, maka anaknya ini dititipkan ke para filosof ketika itu. Kita tahu begitu ya, bahwa filosof itu orang yang memiliki kebijaksanaan. Dan kalau kita tarik cepat cerita gitu saja, dalam dunia sekolah begitu ya, dalam dunia education begitu ya, dunia pendidikan, maka guru-guru itu adalah manusia-manusia yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Oh, ini belum pada mau ya, on cam ini ya. Ada apa gerangan sih ini? Dengarkan ndak ini? Ayo Mas, Mbak, sekali-kali Mbak, saya pengen ketemu dengan sampean-sampean coba. Ini Mbak Antika sama Mas Helmi saja ini. Coba mana ini? Atau karena sinyal? Sama Mbak Elia ini sudah kelihatan ini. Matur nuwun. Terima kasih yang sudah menghadapkan wajahnya di siang hari ini. Coba mana ini? Saya pengen lihat ini. Cuma sekali aja kok, nggak berkali-kali. Ya coba. Sekali ini saja. Coba mana ini? Nur Asih ini. Nur Asih Pandu ini. Monggo, silahkan. Maka teman-teman semuanya, bahwa sesungguhnya pilihan guru itu pilihan yang mulia. Karena nanti akan menjadi pendidik yang akan menjadi seorang filosof begitu ya. Menjadi orang yang ahli filsafat. Di kalangan umat Islam, kita tidak boleh alergi terhadap filsafat begitu ya. Jangan sampai kita berpikir terlalu jumud bahwa kita belajar filsafat itu adalah ilmu yang sesat dan haram untuk kita pelajari. Itu sangat jauh dari nilai-nilai kita sebagai umat Islam yang menjunjung tinggi tentang keilmuan begitu ya. Dan kalau kita lihat dalam dunia Islam, kenapa Islam ini tegak?
itu ya salah satunya karena doktrin agama dan filsafat yang menjadikan kita semakin maju dan berkembang. Maka guru-guru, wabil khusus guru-guru Muhammadiyah harus bisa berpikir filsafat gitu ya. Berpikir filsafat itu ada radikal gitu ya, universal, mendalam. Dalam bahasa Al-Qur'an, ahli filsafat dinamakan ulul albab ya. Ulul albab, lubun ya. Lubun itu inti dari kelapa, teman-teman. Ulul albab, orang yang memiliki inti dari semua inti, itu ahli filsafat. Maka harapan sebagai seorang guru, sesuai dengan bidang-bidangnya itu, kita hendaknya orang yang memiliki kebijaksanaan dengan berpikir yang mendalam, berpikir radikal gitu ya. Radikal itu bukan sangat beda dengan radikalisme gitu ya. Radikal mendalam gitu ya, menyeluruh, holistik. Itu harapan-harapan kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru gitu. Bagaimana kemudian konteks guru di lingkungan Muhammadiyah? Jadi teman-teman ini yang sedang sekarang PLP di SMP Muhammadiyah 3 Depok, jangan berpikir menjadi guru itu hal yang sangat mudah. Mulai dari sosial, sampai kemudian perang batin, antara idealisme dengan realitas. Teman-teman harus bisa mengarah ke sana, ke depan seperti apa kita itu. Yang nanti, Mas Helmi, jurusan apa ini Mas Helmi? Yang kelihatan cuma jenengan aja. Dibuka mikrofonnya bisa. Mas Helmi? Bimbingan dan konseling, Pak. Ya, cukup, makasih. Mas Helmi contoh bimbingan konseling. Mau kemana ke depan ini? Kalau sudah selesai, langsung S2 atau mengabdi di sekolah dulu, atau yang paling cita-cita yang paling ringan adalah daftar PNS, CPNS begitu, atau wira swasta karena BK itu memiliki prospek yang tidak cerah. Ini misalkan saja. Itu kembali dan teman-teman yang di sini. Jadi sejak sekarang ini teman-teman sekalian harus siap diri. Ketika kami sudah lulus di UAD gitu ya, kita mau kemana? Atau betulkah jiwa dan raga ini sudah siap untuk mengabdi ke masyarakat, kurung buka, sekolah kurung tutup. Jadi pada kesempatan kali ini nanti Pak Ari akan menyampaikan apa toh bahasa Slemannya, tekliwernya itu ya, bahasa awamnya, apa toh yang terkait dengan dunia sekolah, dengan dunia pendidikan. Kira-kira apa saja? Standar nasional pendidikan di sekolah itu apa? Kalau yang lebih lagi meningkat, sekolah dinamakan bermutu itu apa? Kalau di Muhammadiyah, ada nggak standar mutu selain 8 standar nasional pendidikan? Nanti Pak Ari akan menjelaskan, walaupun sangat-sangat baru kulitnya begitu ya. Maka teman-teman semuanya dari PPL UAD, kami harapkan sampai detik ini jenengan berpikir filosofis gitu ya, berpikir mendalam. Kita itu mau ngapain kalau udah lulus? Sekedar nilai PPL itu gampang. Sampean manut karo guru pembimbing sama DPL, nilai keluar bagus kok itu. Nilai itu gampang. Tetapi bagaimana secara realitas gitu ya, teman-teman ini bisa menggali wawasan selama PLP 2 ini. Coba bayangkan teman-teman, panjenengan Anda itu daring, yang jauh. Mas Helmi di mana ini? Saya lagi di Jogja, Pak. Jogja. Ya, belum ke sekolah ya? Belum. Ya sesekali sekolah. Ya, sekolah dilihat. Oh ya apa sekolah iki gitu loh. Ya. Orang gerudukan, ya, monggo satu-satu atau dijadwal gitu. Ke sekolah coba, enggak apa-apa. Sekedar 1 jam, 2 jam ngobrol. Kami kira tidak masalah gitu. Kayak apa tuh lingkungan sekolah?
PLP 2 apa 3 atau magang lanjutan atau apa ini. Masa nggak lihat blegernya sekolah? Kecuali yang jauh, luar Jawa, luar Jogja, yang teman-teman masih PPKM, tentu itu menjadi permakluman untuk kita. Yang di Jogja silahkan. Tidak usah ragu ke sini, saya belum lihat ini. Atau saya yang jarang ke sekolah, jadi nggak lihat teman-teman ke sekolah begitu. Jadi masa pandemi ini, kalau teman-teman tidak bisa melakukan melakukan inovasi, creativity, ya maka teman-teman akan menjadi lulusan COVID yang tanpa makna begitu ya. Tanpa makna sama sekali. Maknanya hanya apa? Yang ngajar daring gitu ya. Padahal besok kalau pandemi sudah berakhir, lebih banyak offline-nya mungkin daripada daringnya. Walaupun hybrid learning itu ya, antara offline dengan online kita jalankan begitu. Sehingga silahkan mahasiswa sekalian bisa menerka itu. Selanjutnya adalah kami selalu sampaikan. Jadi mahasiswa itu punya peran yang sangat besar gitu ya. Sak penak-penake wong dadi wong ki mahasiswa. Saya itu loh. Saya itu mahasiswa jadi enak sekali itu. Tanpa mengajukan proposal beasiswa nun sewu yang orang tuanya masih berkemampuan dapat beasiswa dari orang tua kan begitu. Mau ngapain aja itu bisa. Itu namanya mahasiswa. Berkreasi apapun Anda, itu ya mahasiswa. Tapi mungkin sudah ketinggalan ya, karena sudah semesternya sudah sangat dekat gitu ya, dengan urusan skripsi dan tugas akhir begitu. Maka mahasiswa itu sangat diharapkan pertama itu ya sukses tadi. Studi Anda harus sukses. Mungkin 7 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 5 tahun atau 4 tahun, bahkan bisa 3,5 tahun, bahkan 3 tahun, 8 bulan misalkan gitu. Karena ijazah S1 itu untuk siapa? Bukan untuk kita. Untuk membahagiakan orang tua. Itu aja kok. Selain itu tidak ada. Untuk apa coba sekarang ijazah? Ijazah itu hanya untuk menandakan bahwa kita pernah bersekolah, bahwa kita pernah kuliah. Apa buktinya? Buktinya banyak. Ijazahnya sampai S3, kemampuannya SMA itu juga banyak kok. Atau sebaliknya, lulusan SMA tapi kemampuannya seperti S3 juga ada. Tidak berijazah begitu ya. Menjadi miliarder itu juga ada. Bahkan di YouTube ada Crazy Rich, masih muda itu. Usia 30 tahun, bermiliar-miliar. Dia pernah dodol cilok, dodol somai, pernah jadi satpam, macam-macam. Kita kalah yang punya nanti ijazah S1 ataupun S2. Ini menandakan apa? Menandakan sejauh mana wawasan, tingkat berpikir radikal, universal, filosofis itu ada dalam diri kita. Yang kedua adalah sukses organisasi. Selama pandemi ini organisasi ekstra kampus atau UKM ya dulu kalau kami di kampus, unit kegiatan mahasiswa itu mengalami kendala. Sejatinya ini latihan untuk teman-teman bagaimana mengasah naluri berorganisasi. Mengasah naluri bagaimana membuang egoisme pribadi. Di mana? Di organisasi. Kita ditempa untuk itu. Kita biasakan memberi karena kita sudah berorganisasi. Sejatinya berorganisasi itu kan memberi kan. Apa ada ikut IMM, ikut BEM itu dibayar? Enggak ada itu. Bahkan keluar bensin gitu kan. Waktu terbuang itu kalau secara matematika ya. Tetapi pengalaman-pengalaman berharga itu tentu menjadi bagian penting bagi sejarah hidup kita. Kalau saya pribadi itu habis di organisasi, teman-teman. Karena bangku kuliah itu bagi saya menjemukan begitu ya. Ya mungkin 40 kuliah, 60 di luar kampus itu yang memberikan banyak sekali untuk kami pengalaman hidup. Mungkin beda dengan sekarang karena ada apa itu Mas Mbak? Quality assurance atau apa di kampus begitu. Kemudian yang ketiga ini teman-teman,
juga harus berhasil. Apa itu? Sukses memadu kasih. Jadi mahasiswa itu harus sukses memadu kasih. 1, sukses tadi. 2, sukses organisasi. 3, sukses memadu kasih. Jadi jenengan itu kalau sudah usia-usia sekarang itu harus berpikir begitu ya. Kalau semester 1, semester sampai 104 itu kan semua di kepala ya. Saya sering ngobrol gitu. Diskusi, organisasi gitu ya. Cari pengalaman gitu ya. Nanti kalau udah semester 5, 6, 7 itu mulai ke bawah ya. Ke dada kita ya. Kita berpikir, aduh aku sebentar lagi mau lulus ini. Sudah semester 7, semester 6, wah saya harus selesaikan studi saya macam-macam. Nanti kalau nggak lulus-lulus, Anda harus berpikir ke bawah dada, yaitu perut gitu ya. Aduh, saya udah malu nih minta beasiswa sama orang tua. Saya harus bisa berpikir dong. Minimal jajan saya tidak dikirimin deh SPP dari orang tua, tapi jajannya harus kita yang mikir gitu ya. Nanti kalau sudah skripsi selesai, Anda baru pikir di bawah perut gitu ya. Saya nikah dengan siapa kan begitu. Ini saya udah punya calon atau belum? Ini berpikir juga ya. Katakan Mas Basir sekarang masih di petualangan cinta begitu, Mas Basir ini perlu ini berpikir bagaimana sukses untuk memadu kasihnya begitu ya. Jadi jangan terbalik gitu ya. Mahasiswa awal-awal sudah mikir perut, mikir di bawah perut, itu kan namanya tidak sesuai, tidak sistematis begitu ya. Maka yang selanjutnya yang akan kami sampaikan, idealisme teman-teman ini, maka panjenengan teman-teman turunkan ke arah realitas kehidupan. Anda harus coba mandiri besok itu. Setelah selesai, no kiriman orang tua. Wajib itu. Kok Anda besok pulang dengan orang tua, latihan mandiri. Kok ngajar gitu ya. Atau bisnis kecil-kecilan begitu. Minimal jajan Anda, beli baju Anda, lipstik Anda, bedak Anda gitu ya. Bahan habis pakai Anda, sikat gigi, sabun, macam-macam, itu nggak minta orang tua. Idealisme ini Anda turunkan ke pragmatisme dan dalam realitas kehidupan ini. Sehingga nanti Anda akan menjadi orang yang dihargai orang lain. Maka Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta itu sering menyampaikan dan sering ojo sering sambat nek wis duwe gawean. Gitu ya. Jangan sering mengeluh karena kita sudah punya pekerjaan. Karena orang yang tidak punya pekerjaan itu lebih mengeluh dari orang yang memiliki pekerjaan. Bayangkan itu. Bayangkan orang nggak punya aktivitas. Bingungnya minta ampun, pasti itu. Itu realitas kehidupan. Jenengan nggak punya status mahasiswa misalkan. Bingung nanti Mbak. Mau ngapain bingung. Maka Anda setelah selesai, sibuklah apapun. Dan yang pertama Anda cari, jangan honor atau gaji. Anda di sekolah, apalagi sekolah Muhammadiyah, ditanya gaji, wah saya harus digaji UMR. Wah, nggak ada. Tanya itu sama teman-teman yang gabung di sini, Bapak Ibu guru yang gabung di sini. Bagaimana realitas di SMP Muhammadiyah 3 Depok? Ya hanya cukup saja, insya Allah bisa untuk memberi nafkah keluarga. Maka Anda selesai beraktivitaslah. Minimal jadi guru TPA, nggak usah gengsi. Jualan membantu ayah, bunda kemana, nggak usah gengsi. Ngapain gengsi? Belajar terus, belajar tentang kehidupan, belajar untuk kemandirian. Itu adalah yang lebih dihargai oleh banyak orang tentunya. Maka pada kali ini kepemimpinan transformasional sebagai seorang kepala sekolah, tema yang diberikan Pak Ari kepada kami bahwa
tidak lain tidak bukan dan sering selalu kami sampaikan 4C bagaimana pendidikan di era 4.0 mau melaju ke 5.0 ini bisa berhasil. Pertama, teman-teman mahasiswa, berpikirlah yang kritis. Berpikir kritis. Gimana berpikir kritis? Membaca buku, baca informasi. Literasinya tolong ditingkatkan. Kita banyak literasi. Literasi digital gitu ya. Kemudian literasi di dalam kita komunikasi gitu ya, literasi perbankan, literasi budgeting, literasi keagamaan gitu, sehingga kita tidak menjadi generasi milenial gitu ya, yang justru menambah masalah di dalam masyarakat, tetapi kita harus menjadi orang yang bisa problem solver ya, bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah di masyarakat, terutama tentu adalah di sekolah. Anda besok di sekolah tanggap dengan realitas. Apa yang bisa saya bantu Pak? Apa yang bisa saya bantu Bu? Tidak usah mandangnya uang. Aku nek mlaku nek ono duite, nek ora ono duite aku ora mlaku. Wis jelas karir Anda habis. Dan Anda isinya mengeluh sepanjang masa. Tapi kalau Anda ya karir di sekolah, prestasi baik, cekatan, sabar, telaten, mengerti kondisi, lambat laun orang akan melihat prestasi kita, teman-teman semuanya. Nggak usah kita berbicara, rezeki akan datang mengalir kepada kita itu. Yang kedua, kolaborasi. Kalau dalam fixed mindset, mindset berpikir dulu itu individu ya. Tapi sekarang itu berpikir era digital sekarang adalah era kolaborasi. Panjenengan nggak bisa kolaborasi dengan orang lain, nggak akan sukses. Nggak akan sukses. Dulu orang prestasi itu parsial, individual. Sekarang berprestasi itu komunal, berjamaah, bersama. Nggak mungkin orang sukses itu hanya karena individunya. Teman-teman harus bisa membuat jejaring, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi. Teman-teman wajib bisa berkomunikasi yang baik. Kami selalu dengan guru pegawai di sini, bagaimana tamu datang, itu sama. Gimana Bapak, dos pundi Ibu, apa yang bisa kami bantu? Sudah dilayani belum Bapak? Sudah dilayani belum Ibu? Sama. Komunikasi kita. Ada apa Ibu, apa yang bisa kami bantu, layani? Komunikasi dengan baik. Melayani semua orang. Karena salah satu fungsi sekolah Muhammadiyah didirikan, salah satunya adalah fungsi pelayanan. Pendidikan, kaderisasi, dakwah, dan yang keempat adalah pelayanan. Itu fungsi sekolah Muhammadiyah didirikan. Yang keempat adalah kreativitas. Anda wajib berkreativitas. Amati, tiru, modifikasi. Kami dengan teman-teman sudah bikin program 1 tahun. Misalkan programnya peringatan Hari Besar Islam Idul Adha. Oke, Ustadz Basir, apa yang baru dalam kegiatan Anda? Apa kreativitas kita pada tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu? Harus ada bedanya. Sama kemasannya, tapi kontennya harus ada perbedaan. Terus digali kreativitas kita, sehingga otak kita akan bisa terbuka dan terus berpikir agar semakin terbuka kita, bahasa Pak Ari nanti bisa disinggung, berkembang otak kita, berkembang pemikiran kita, berkembang wawasan kita, insya Allah.
Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Matur nuwun sudah gabung pada siang hari ini, yang sudah membuka kameranya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila tidak, tentu tidak bermaksud untuk sengaja tidak membuka kamera, tetapi kami berhusnudzon karena susah sinyal terbatas, karena panjenengan semua memiliki perbedaan di dalam kekuatan sinyal masing-masing. Ini hanya omongan ringan saja, ada baiknya ya alhamdulillah, tidak ada tentu dibuang sajalah, dibuang saja jauh-jauh biar tidak memenuhi pikiran teman-teman semuanya. Nasrul minallah wa qarib. Babasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hasanuddin selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Depok yang telah memberikan sambutan sekaligus materi pertama terkait kepemimpinan transformasional di sekolah Muhammadiyah. Semoga dapat memberikan wawasan untuk kita semua dan nantinya dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Untuk acara selanjutnya yaitu materi yang kedua terkait kurikulum dan pembelajaran di sekolah Muhammadiyah, terkhususnya di SMP Muhammadiyah 3 Depok, kepada Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Terima kasih kepada Pak Yuli atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Hasanuddin yang telah membuka materi pertama kita terkait dengan kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan yang membawa perubahan untuk berkemajuan di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Selanjutnya, teman-teman sekalian, di materi yang kedua ini kami akan sedikit berbagi terkait dengan kurikulum dan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan materi, kami menambahkan sedikit asbabul wurud gitu ya, dari kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini adalah wujud dari SMP Muhammadiyah 3 Depok melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsinya yaitu fungsi pelayanan. Kami dipercaya oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai tempat adik-adik mahasiswa untuk belajar, namun karena keterbatasan masa pandemi, interaksi kita sangat terbatas. Kami masih ingat di tahun-tahun yang lalu, kami sering membangun kolaborasi dengan mahasiswa untuk berbagai kegiatan. Momentum 17 Agustus tahun ini terlewat begitu saja tanpa ada kata, begitu ya. Biasanya kita berkolaborasi dengan mahasiswa, membuat event bersama untuk kegiatan 17 Agustus, membuat perlombaan, membuat pendidikan atau materi untuk anak-anak begitu. Namun tahun ini karena mungkin masanya daring gitu ya, ada banyak batasan sehingga diskusi kita juga terbatas, tidak sempat itu. Mungkin muncul keinginan untuk membuat sebuah event bersama sebagai sebuah kenang-kenangan telah melaksanakan PLP 2 di SMP Mugadeta. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, waktu 1,5 bulan hanya bertemu di layar, tidak ada jejak di hati begitu ya, pengalaman yang berkesan di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Karena hampir setiap tahun ketika ada mahasiswa atau mahasiswi PPL di tempat kami, endingnya skripsinya di mana? Di SMP Mugadeta. Dapat idenya dari mana? Ketika kami PLP, kami mendapatkan ide untuk membuat media ini, melakukan bimbingan ini dan sebagainya, itu menjadi sebuah judul untuk tugas akhir. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan sangat dekat seperti biasanya begitu, mungkin jalinan komunikasi itu belum bisa terbangun dengan sangat baik. Oleh karena itu kami dari SMP Muhammadiyah 3 Depok mengadakan kegiatan ini, yuk kita sama-sama saling berkolaborasi, saling memberikan inspirasi begitu ya. Karena sekolah itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas begitu ya. Teman-teman video conference gitu ya, Google Meet atau Zoom atau di materi-materi yang lain, tetapi bagaimana teman-teman melaksanakan kompetensinya sebagai seorang guru. Karena kompetensi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, kompetensi profesional.
ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial begitu ya, yang teman-teman harus dapatkan. Nah, kalau dalam daring itu menurut kami itu tidak akan bisa diperoleh begitu ya. Bagaimana keterampilan sosialnya berkomunikasi dengan guru yang lain, dengan teman yang lain, ketika ada kebijakan di sekolah, bagaimana merancang formula pembelajaran itu kan sangat terbatas. Oleh karena itu, izinkan kami dari SMP Mugadeta, kami memang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi. Ya. Kalau Pak Hasan tadi kan menyampaikan inspirasi begitu ya, secara lebih luas begitu ya, mau menjadi apa teman-teman setelah lulus, gambaran kehidupan di sekolah seperti apa. Izinkan kami untuk sedikit berbagi materi yang ranahnya ke akademis begitu ya, ke kurikulum dan pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Kalau teman-teman datang ke Mugadeta sebenarnya begitu ya, secara fisik begitu, yang kami tunggu sebenarnya, karena di data itu kan ada yang di Jogja begitu ya. Sampai sekarang kemarin saya hanya bertemu Mbak Antika kalau nggak salah itu ya, sekali datang ke Mugadeta. Nggih Mbak Antika, betul nggih? Betul, Pak. Oh betul. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya kenalnya cuma Mbak Antika ya, karena bertemunya baru dengan Mbak Antika, dengan teman-teman sekalian. Baik, izin share screen teman-teman, dan mohon kalau mau dimatikan videonya selama kami share screen silahkan gitu, untuk mengurangi kuota data misalnya. Ya, terima kasih. Materi kami hari ini adalah manajemen berbasis sekolah. Kurikulum dan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta. Nanti jangan-jangan teman-teman semuanya Mugadeta itu kepanjangannya apa, ketika ditanya dosennya belum tahu begitu ya. Mugadeta itu Muhammadiyah 3, D-nya Depok, E-nya Sleman ya, T-nya Yogyakarta. Jadi SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya. Kami lanjutkan, terkait dengan pendidikan, teman-teman semuanya tentu paham, sudah sering diberikan doktrinasi tadi ya, filsafat modern kita terkait pendidikan. Ada Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan, namun di Muhammadiyah kita punya bapak-bapaknya pendidikan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika kami belajar, ini kemarin di pembukaan atau penyerahan teman-teman mahasiswa disampaikan ada 2 guru di SMP Mugadeta yang berkesempatan belajar di program guru penggerak. Ada kami dan Ustadz Yuli, kami berbagi tugas ya, Pak Yuli yang mendeliver acara, kami yang mendeliver materi pada kesempatan kali ini, berbagi pada teman-teman sekalian bahwa pendidikan itu setidaknya ada 7 hal yang perlu kita laksanakan. Ini sudah sangat koheren, sudah kami sampaikan, kami selaraskan antara Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Jadi tugas guru di sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya menjadikan anak cerdas gitu ya, anak pinter, tapi juga anak yang benar. Ya. Ada nilai-nilai budi pekerti yang menjadi ruh dari sekolah Muhammadiyah. Itulah kenapa pembelajaran agama Islam, kalau di tempat lain, kalau di Muhammadiyah, Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu menjadi ruh dari semua mata pelajaran dan ruh dari semua kegiatan pembelajaran di SMP Mugadeta. Kemudian yang kita pahami adalah di Mugadeta bahwa anak-anak itu bukan tabula rasa. Anak-anak itu bukan kertas kosong. Anak-anak itu memiliki potensi masing-masing. Tinggal bagaimana sekolah itu mengarahkan. Di Mugadeta kita punya bidang kesiswaan dan bina prestasi yang mengarahkan sejak awal anak masuk, ada tes psikologi yang kemarin dilaksanakan begitu ya, ada peminatan, ada ekstrakurikuler, semuanya dikelola sedemikian rupa sehingga anak-anak itu terfasilitasi potensinya yang mereka miliki. Jadi mereka bukan kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, ketemu gurunya yang nulis mereka mau jadi apa. Tapi mereka sudah punya bekal dari dalam dirinya sendiri. Kalau teman-teman di Mugadeta, teman-teman bisa ikut mendampingi ekstrakurikuler kalau tahun yang lalu dan sebagainya. Kemudian pendidik itu seperti seorang petani. Ini sebuah kiasan yang menurut kami sangat bagus, teman-teman. Jadi kalau petani itu kan yang ditanam macam-macam gitu ya. Tidak mungkin kita memelihara padi dengan gayanya jagung atau dengan gayanya kacang begitu ya. Tentu semua itu punya treatment khusus masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan semua siswa karena semua siswa tidak sama begitu. Jadi mereka punya karakteristik, mereka punya gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu guru itu harus bisa menempatkan diri dalam posisi yang terbaik di hadapan murid-muridnya.
memfasilitasi semuanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya adalah anak itu memiliki jiwa seorang anak ya. Jiwa anak itu kan jiwa pemain ya, bermain, bergembira, bahagia, senang begitu ya. Maka pendidikan harus menyenangkan gitu. Jangan sampai anak-anak masuk gerbang sekolah Mugadeta itu seperti masuk penjara. Wah, saya akan ketemu guru yang begini. Tapi mereka masuk itu seperti ke taman ya, yang menyenangkan. Makanya kalau sebelum pandemi itu mungkin Pak Hasan dan teman-teman sering lihat itu ya, anak-anak itu pulang jam setengah 4, jam 4, tapi sampai di sekolah sampai maghrib gitu ya. Mereka masih menikmati dunianya di sekolah karena senang gitu. Kalau mau pulang ngapain Pak? Saya teman-temannya ya teman-teman di Mugadeta. Jadi Mugadeta itu tempat mereka mengaktualisasikan diri, bermain, bergembira. Nah, guru harus menempatkan posisi yang sesuai gitu. Hadir di antara mereka. Tidak mungkin mereka kita biarkan. Jadi kita harus selalu mendampingi mereka. Kemudian yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada anak. Anak ini sekarang bukan objek lagi, tapi anak ini adalah subjek pendidikan yang kita ajak belajar bersama. Kita dengan anak itu bermitra, tetapi ada jarak yang menjadikan kita dan mereka itu berbeda. Kita lebih mungkin lebih senior, lebih dewasa, sehingga bisa ngomong mereka. Tapi mereka juga kalau kita ajak berlari mungkin jauh lebih cepat dari kita. Terutama tadi yang disampaikan Pak Hasan ada 4C tadi ya di era revolusi industri 4.0. Sekolah Muhammadiyah ada 4 fungsi teman-teman, tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, ada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pelayanan, dan fungsi kaderisasi. Jadi, tidak perlu kami lanjutkan kembali. Selanjutnya ada, terkait dengan kurikulum dan pembelajaran teman-teman. Di Muhammadiyah itu istimewa. Ya. Kalau di sekolah umum begitu ada 8 standar nasional pendidikan, di Muhammadiyah itu ada 8+. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, dan plus yang ke-9 ini. Jadi 9 itu kan angka yang paling tinggi gitu ya. Setelah 9 ya 0 gitu. Nah, maka yang tertinggi itu apa? Yang tertinggi menjadi puncak dari proses kita adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Bagaimana anak-anak mendapatkan materi keislaman dan menjadi anak-anak yang memiliki jiwa Muhammadiyah. Yang kalau sering disampaikan itu DNA Muhammadiyah itu memberi, berbagi, kemudian mencerahkan, berkemajuan, moderat begitu ya, tidak antipati terhadap perubahan, tetapi menjadikan perubahan itu sebagai sarana untuk berdakwah. Itu luar biasa sekali. Jadi kami rasa teman-teman harus bangga bisa sekolah di Universitas Ahmad Dahlan. Namanya saja Ahmad Dahlan begitu ya, pendirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentunya jiwa-jiwa Muhammadiyah itu harus masuk ke dalam diri teman-teman semuanya. Mau jadi guru apapun ya, tidak harus menjadi guru PAI untuk memiliki jiwa Muhammadiyah, tapi semua mata pelajaran. Menjadi guru harus siap untuk terus belajar, itu prinsip gitu ya. Teman-teman ketika sudah memilih, memastikan diri, meniatkan diri menjadi seorang guru atau pendidik, ya harus siap untuk terus belajar. Bedanya kita dengan murid kan kita harus, kalau orang Jawa bilang dulu, menang sewengi begitu ya. Kita belajar lebih dulu dari anak-anak. Maka tidak menutup kemungkinan ketika kita berhenti belajar, anak-anak itu jauh lebih pintar daripada kita, atau anak-anak tidak memiliki penghormatan kepada kita. Anaknya tanya, oh saya belum bisa, ya boleh seperti itu daripada menjawab yang salah. Tetapi tentunya kita harus berupaya bisa memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak. Kita harus lebih dulu belajar dibandingkan anak-anak. Setidaknya dari budaya belajar itu, anak-anak mendapatkan teladan. Oh, guru saya juga belajar, guru saya juga membaca. Jangan-jangan kita meminta anak membaca, tapi kita nggak pernah baca. Misalkan bahasa Indonesia gitu ya, materinya bacaan semua ya, bacalah, misalkan begitu, cari ide pokok dan sebagainya. Tapi kita sebagai seorang guru bahasa Indonesia, sudahkah kita membaca misalkan begitu? Oh sudah, baca status WA, baca story, mungkin gitu ya. Termasuk kami gitu ya, guru IPA begitu ya. Apakah saya peka terhadap fenomena alam di sekitar saya? Tentunya ini menjadi trigger bagi kita. Yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Tapi kalau dengan mengomong seperti ini kan kita menasihati diri sendiri. Ya, jadi kita saling bersama-sama mengingatkan kembali, kalau kita sudah niat jadi guru, ya kita harus selalu siap belajar.
Menjadi seorang guru ada 3 fase atau siklus harian yang tidak bisa kita tinggalkan, dan teman-teman saya yakin sudah melaksanakannya di 2 minggu atau 3 minggu terakhir di Mugadeta, mulai dari merencanakan pembelajaran, RPP, medianya mau seperti apa, metodenya bagaimana, mau pakai apa, ya. Kemudian pelaksanaannya, mau model daring, sinkron, asinkron, dan seterusnya. Kemudian penilaiannya seperti apa. Nah, setelah ada penilaian, feedback-nya seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Saya mengajar di kelas 8 Jamaluddin. Saya sudah sampai ulangan. Kalau nilainya begini, bagaimana saya harus melakukan treatment, pengayaan, remedialnya bagaimana, komunikasi dengan guru pendampingnya bagaimana, apakah sudah ada komunikasi yang baik, apakah sudah ada komitmen bersama dengan pendampingnya seperti apa. Tolong, masih ada waktu yang tersisa, teman-teman bisa banyak belajar dari teman-teman Bapak Ibu guru. Mungkin kami bukan guru yang hebat, guru yang baik, begitu ya, tetapi kami menang pengalaman dari teman-teman. Kami sudah mengajar lebih dulu, setidaknya kami punya pengalaman yang bisa kami bagikan. Secara ide, secara akademik, mungkin teman-teman jauh lebih fresh dari kami. Kalau kami ditanya teori belajar, mungkin kami sudah lupa, begitu. Tapi kalau menerapkan di kelas, mungkin kami sudah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini pentingnya, kami sangat senang ketika ada mahasiswa PPL itu atau PLP itu, kita membangkitkan kembali ingatan kami ketika kami masih belajar. Oh iya, dulu ada teorinya Ausubel, dulu ada teorinya Maslow dan sebagainya yang bisa kita jadikan pembelajaran kembali. Ada konstruktivisme, ada dan sebagainya. Itu kan secara teoritis mungkin kami kalau ditanya juga bingung mau jawab apa. Tapi kalau teman-teman bertanya apakah sudah dilaksanakan, insya Allah sudah kami jalankan dengan gaya dan realita yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Terkait dengan manajemen berbasis sekolah, SMP Mugadeta sudah menerapkan hal tersebut, di mana kita berusaha untuk mengelola SMP Mugadeta ini dengan penuh kemandirian. Kita sekolah swasta harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdiri di atas kreativitas sendiri, berdiri di atas inovasi kita sendiri untuk mampu survive dan berkembang. Hidup matinya sekolah swasta, sekolah Muhammadiyah itu dari suksesnya bagaimana kita mendapatkan peserta didik. Karena hidup kami dari mereka, kepercayaan orang tua, layanan kita kepada orang tua itu menjadi sumber kehidupan dari sekolah ini. Jadi manajemen berbasis sekolah ini penting dan menjadi ruh di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Dalam hal kurikulum, kita menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sudah di-workshopkan dan sudah disetujui, begitu, yang menjadi landasan kita menjadi melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Ada 4 hal di manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah otonomi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat adalah kemandirian. Bagaimana jeroannya di SMP Mugadeta? Kami akan tampilkan yang sekiranya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Yang pertama dari segi otonomi. SMP Mugadeta tidak sentralistik, ya. Ada pembagian tugas dan wewenang yang diberikan oleh pimpinan kepada staf dan wakil kepala sekolahnya. Kita ada 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama bidang kurikulum dan pembelajaran, ini didampingi oleh 1 orang staf kurikulum. Kemudian adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ini Bapak Isa Asni juga hadir di tengah-tengah kita. Untuk kurikulum kami sendiri dengan staf Ibu Novika Lestari juga hadir di forum Zoom. Ini kalau dikembali ke kesiswaan, ini terkait dengan pengelolaan siswa dan membina prestasi. Didampingi oleh seorang pembina IPM, Ibu Halimah Sa'diyah, juga pendamping teman-teman PPL. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang Ismuba, Ustadz Azhar Basir, terkait dengan keislaman dan kemuhammadiyahan. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang Humas dan Sarpras, Ustadz Yuli Dwi Wibowo. Ini berkait dengan tata kelola dan kemitraan. Dibantu oleh 2 orang staf, yaitu staf Humas dan IT, staf Humas Ibu Deni Indriati dan staf IT Bapak Eko Priantoro Eskom. Jadi ini adalah bentuk dari otonomi sekolah di SMP Mugadeta. Jadi tidak semuanya hanya seorang kepala sekolah sebagai seorang raja di sekolah, tapi mereka Bapak kepala sekolah ini memberikan kesempatan kepada para staf dan wakil kepala sekolah untuk mengelola bidangnya. Tentunya tidak terlepas dari kontrol dan monitoring langsung dari kepala sekolah. Kemudian selanjutnya desentralisasi.
di SMP Muhammadiyah 3 Depok itu memiliki pembagian panitia kegiatan atau person in charge. Jadi kegiatan-kegiatan itu dibagi kepada semua Bapak Ibu guru. Diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin kegiatan, ketua panitia, dan sebagainya untuk sama-sama belajar. Karena menjadi seorang guru itu tidak hanya di kelas ya, tapi juga bagaimana dia mengelola manajemen di sekolah. Jadi pembelajaran seperti itu, ada komunikasi, kolaborasi tadi yang disampaikan, itu bisa terwujud ketika ada organisasi kecil di sekolah. Misalkan dalam panitia kegiatan. Itulah pentingnya guru juga belajar tentang organisasi, bagaimana mengatur kegiatan, mengelola, dan seterusnya. Kemudian ada ketugasan-ketugasan khusus dalam bentuk pendelegasian. Jadi ada desentralisasi dalam hal kegiatan sekolah. Perpustakaan memiliki kepala perpustakaan, tata usaha ada kepala tata usaha, koperasi sekolah, kantin, dan seterusnya. Jadi ada pembagian-pembagian tugas. Kemudian yang ketiga adalah prinsip di manajemen berbasis sekolah adalah akuntabilitas. Jadi ada keterbukaan, transparansi dalam anggaran yang setiap tahun sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan seluruh waka dan tim keuangan sekolah begitu ya, tentang pengeluaran, rencana pengeluaran dan sebagainya. Kemudian ada supervisi manajerial dalam pengelolaan pembelajaran, ada Superman di tahun ini, elektronik supervisi manajemen pembelajaran baik untuk guru maupun tenaga kependidikan. Ini menjadi basis datanya kepala sekolah untuk memonitoring semua Bapak Ibu guru dan pegawai. Jadi ada pelaporan, ada tindak lanjut yang bisa dicek secara langsung oleh kepala sekolah by data. Jadi semuanya dengan data. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. SMP Muhammadiyah 3 Depok tidak hanya sekolah, ya, kami bukan sekolah biasa, tapi kami sekolah yang berusaha menjadi yang luar biasa. Jadi tidak hanya mengajar, kita juga berusaha memberikan kreasi kepada Bapak Ibu guru, siswa dalam berbagai hal, gitu ya. Ada Mugadeta Production, ini event production host-nya SMP Mugadeta, silakan cek di YouTube. Tadi di awal sudah kami tampilkan hasil produksinya, begitu ya. Ada lagu, ada video klip dan sebagainya. Kemudian Mugadeta Official, kanal kita di YouTube sudah partnership Google, sudah berlangsung tahun ini. Kemudian ada Mugadeta Publisher, kita menerbitkan buku. Kemudian ada M3D Event Organizer, ya. Jadi kita juga membuat event-event kegiatan-kegiatan yang kita kelola oleh SMP Muhammadiyah 3 Depok. Tentunya ada satu di paling ujung, Ismuba, dengan programnya yang luar biasa untuk penuntasan baca tulis dan hafalan Al-Quran, kemudian pembinaan mental spiritual seluruh warga SMP Muhammadiyah 3 Depok. Jadi ini wujud kemandirian sekolah, gitu ya. Selain ada program khusus gitu ya, yang saat ini sedang dikelola oleh Bu Indri, begitu ya, ada Berdikari, beras untuk pendidikan dan filantropi yang saat ini sedang masuk di lomba inovasi. Mohon doanya teman-teman mahasiswa, semoga inovasi yang disiapkan oleh SMP Mugadeta tersebut bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Setidaknya bisa menginspirasi orang lain. Target kami menginspirasi. Menang kalah itu adalah bonus, gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah berpartisipasi dan memberikan inspirasi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sedikit terkait dengan apa itu di SMP Mugadeta. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Banyak ngomong biasanya banyak salah, mohon dimaafkan dan diistighfarkan. Astagfirullahaladzim, kami serahkan kepada Pak Yuli Dwi Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ari Gunawan, SPD, yang sudah memberikan luar biasa pemaparan terkait kurikulum dan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Paling tidak teman-teman mahasiswa ini ada gambaran terkait pendidikan yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Depok ini. Mungkin Pak Ari, apakah ada sesi tanya jawab atau gimana? Atau masih ada 5 menit, Ustadz Yuli. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo. Silakan untuk teman-teman mahasiswa PLP 2 dari Universitas Ahmad Dahlan. Jika ada pertanyaan, mungkin ada ganjalan, unek-unek ataupun yang perlu disampaikan, silakan kami beri waktu.
sambil akan kami kirimkan presensi kehadiran ya, mungkin sambil menunggu teman-teman atau mahasiswa PPLP 2 ini untuk memikirkan ada pertanyaan, kami akan kirimkan daftar hadir untuk mini webinar kali ini. Kalau tidak ada yang bertanya, kami yang bertanya Pak Yuli ya. Seperti Oh, iya, biasa ya. monggo. Nah, ini ujian. Ujian. Kalau nggak ada yang bertanya, kita yang bertanya. Kita uji satu-satu ini mahasiswanya ini. Oh, nggak ada yang tanya Pak Hasan. Monggo diuji nih siapa yang mau kita ini. Ya, enggak usah diuji. Ya. Ya. Mbak Farisa Atika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagaimana pengalaman 2-3 pekan di Mugadeta, Mbak Farisa? Sangat menyenangkan, Pak. Bisa bertatap muka walaupun secara virtual dengan murid-murid. Ya, kalau virtual nggak tatap muka, tatap maya. Iya, tetap maya, Pak. Gimana kok menyenangkan? Udah ketemu berapa kali? Udah lebih 4 kali, Pak, kayaknya. Kok kayaknya meragukan ini? 4 kali kayaknya, Pak. Kali. Coba on kameranya kayak apa, Mbak? Oh ya, matur nuwun, ya cuma lihat aja kok. Saya nggak akan apa-apa, nggak tak guna-guna, wong saya punya istri cantik kok. Siapa lagi ya ini yang belum buka ini? Muhammad Ikhwan, ini mana ini? Assalamualaikum. Loh, Mbak Farisa ditutup lagi kameranya. Mas Muhammad Ikhwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kayak apa on kameranya? Cahayanya minim Pak, kelihatan gelap. Oh, enggak apa-apa. Hitam kan hitam manis kayak saya. Niki pun. Sudah itu backdrop virtualnya juga bagus apa itu? Wording Day, Erlangga apa itu lah kok malu itu loh. Hitam Pak. Gimana ngajar berapa kali? Kesannya bagaimana? Ngajarnya 2 kali Pak. Sekali? 2 kali. 2 kali ya, kurangnya berapa dihitung sendiri. Iya. Iya, dihitung sendiri. Oh. Jenengan di mana toh ini Mas Ikhwan? Di rumah Pak. Lah iya, rumahnya itu di mana? Surabaya. Oh, ya wis, rasa nang sekolah nang Surabaya wae. Iya. Lah iya gampang toh, lah iya gampang ae. Nek nang Jogja ya dolan nang Mugadeta. Sapa meneh iki? Muhammad Hasan ndi iki? Muhammad Hasan iki. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Assalamualaikum. Halo, ini pendampingnya siapa ini Mas Ari ini, Muhammad Hasan ini? Saya Pak Hasan. Pak Yuli. Oh iya iki Mister Yuli iki. Wah nang ndi iki bocah iki? Mas Hasan? Habis didongengin Halo. Pak Hasan ini. Wah punya kembaran yang nggak tertib jadi malu nanti saya. Nggih.
Muhammad Ikhwan sudah, dimatikan lagi kameranya. Kok di sini sin irungnya api-api kok do sini sin iku lho. Endi iki? Mbak Nur Aini Arum. Assalamualaikum. Halo Mbak Nur Aini Arum. Assalamualaikum. Kalau Mbak Dinda dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Ah iya, Mbak Dinda aja dengar kok ini. Berarti aku ki ora ngapusi ngono lho. Mbak Nur Aini Arum. Halo. Itu nang ndi iki bocah-bocah iki. Oh, saya sedang KRS, walah disambi-sambi to iki. Besok jangan disambi-sambi. Fokus. 1 jam aja kok nggak fokus. Ah, gitu. Mana nih? Pak. Mas Asen Muslih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Di mana Mas Arsen? Di mana ini? Kulo saking Lampung, Pak. Ini lagi Ya. di Lampung, Pak. Oh, di Lampung ya. Nggak usah ke sekolah. Wong adoh seko Jogja. Iya, di Sumatera ini, Pak. Sumatera harus nyebrang, harus berenang dulu. Nggih, betul niku, Pak. Mas Arsen empun ngajar ping pinten? Ampun pengkalih, Pak. Alhamdulillah. Kirang pinten niku? Kirang-kirang ya, Pak. Oh, kurang 2 kali lagi, Pak. Nggih, dipun rapungaken ingkang tuntas. Nggih, insyaallah, Pak. Ya, namun kados niku mawon kok kula tanglet menika mboten ingkang angel-angel kados Pak Ari wau niku. Mboten angel-angel kula tanglet niku. Cuma gitu aja tanya kabar ya toh. Gimana keadaannya kan begitu. Mana siapa lagi nih yang saya tanya itu? Teman. Mas Pandu Abiyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Di mana Mas Pandu? Di mana? Saya Cirebon, Pak. Mana Cirebon? Ya, Pak, di Cirebon, Pak. Iya Cirebonnya mana kok ya Pak ya Pak. Oh, Ciperna, Pak. Yo pernah ya wis tarlingan bae nang kana. Ya, Pak. Ya matur nuwun. Ngajar berapa kali Mas Pandu? Baru mulai minggu ini, Pak. Nanti hari Jumat, Pak. Loh kok bisa? Ini sudah mau selesai kok baru maju. Iya, Pak. Kemarin masih ini, Pak. Masih nyebar asesmen kemarin, Pak. Oh lah kok lama, yang lain sudah 2 kali, nanti jangan terhambat nggih. Halo? Iya. Oh ya, matur nuwun Mas Pandu. Iya, Pak. Oke, terima Ya, Pak. kasih Mas Pandu. Siapa lagi nih, Mbak Elia? Ya, Pak. Backgroundnya ada lampu besar itu belakang. Jendela, Pak. Oh, jendela. Di mana ini, Mbak? Di Kediri, Pak. Oh, Kediri ya. Deket sama Happy Asmara ya. Ya, tetangga. Oh, tetangga. Aduh, ora kenal ya, toh? Dekat, Pak. Satu desa. Oh, itu desa ya wis ora apa-apa wis. Bleberan artis. Ya, Berapa kali alhamdulillah. Mbak Elia Iya, Pak. ngajarnya? Alhamdulillah udah 2 kali, mau 3 kali untuk hari Jumat besok. Oke, nggih, matur nuwun. Ada hambatan ndak? Ya, alhamdulillah tidak. Sementara tidak. Jenengan di Jogja ini? Di Kediri. Oh ya wis rasa rene PPKM. Iya, ya, Pak. Oh, ora meksa aku kon rene sampean nggih. Iya, Pak. Makasih ya. Iya, iya. Mbak Maulida. Iya, Pak. Di mana, Mbak? Sekarang lagi di Jogja, Pak. Nah, main sini. Oh, iya, Pak. Besok. Insya Allah. Kapan? Ayo besok bener. Insya Allah, Pak. Insya Allah siap apa mung nggo lemes-lemes lambe? Kalau ada temennya, Pak. Kalau ada temennya. Waduh, zaman sekarang kok harus ada temen. Kaya zaman penjajahan wae kudu ana kancane wedi dibedil.
Kapan ke sini? Ya nanti Pak, belum tahu. Soalnya nih juga mau ngajar besok hari Kamis. Ngajarnya di sekolah, wifi-nya ngejreng. Iya Pak, nanti Pak. Nanti beneran atau hanya lemes-lemes lambe? Ya pengennya ke situ Pak. Pengen banget. Hari apa? Ya, hari apa ya? Kapan ya? Besok Koyo apa pejabat wae akeh acara. Insya Allah hari Rabu, Pak. Hari Rabu itu besok apa yang pekan depan? Besok. Jam berapa datang ke sini? Pagi, Pak. Jam berapa paginya? Jam 8. Oke, ditunggu. Siapa pendampingnya? Pendampingnya. Pendamping apa, Pak? Ya, pendamping guru di sini. Guru Pamong, Bu Rizka. Ya. Ibu Rizka. Bu Rizka. Yo, Bu Rizka besok suruh berangkat ke sini. Iya, Pak. Terima kasih Mbak Maulida. Iya, Pak, sama-sama. Panjenengan sedang tak ajari bagaimana menentukan keputusan di kala darurat. Oke? Siap. Kalau jenengan jawab Jumat, nggak apa-apa. Jam berapa ke sini? You sudah bikin appointment, laksanakan itu. Gitu. Besok Pak Rabunya, ya nggak apa-apa saya kok. Tapi Anda karena di Jogja, tak minta ke sini. Oke? Ya harus bawa oleh-oleh. Datang aja, bisa tegur sapa macam-macam. Nggak harus ketemu saya juga, kan begitu. Makasih Mbak Maulida. Iya Pak, sama-sama. Ye. Aslinya mana Mbak? Aslinya Banjarnegara Pak. Wah, ya Banjar dekat situ. Di sini banyak orang Banjar. Iya Pak. Mbak Rita, ada siapa? Oh, macam-macam wong ngapak pirang-pirang nang kene. Siap. Sopo meneh iki? Novika iki guru ya. Sarifah. Mbak Sarifah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Mbak? Di Jambi, Pak. Jambi apa Janti? Jambi, Pak, Sumatera. Jambi, tak kira ki Janti ku layang itu loh. Nek Janti kon rene sampean. Gimana udah berapa kali nih ngajarnya Mbak Sarifah? Baru 1 kali, Pak. 1 kali. Kurangnya berapa? Kurang 3 lagi. 3. Dipenuhi ya? Iya, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Sama-sama, Pak. Musim apa di Jambi? Belum ada, Pak. Belum ada musim? Iya, Pak. Baru berbunga gitu, Pak. Durian, Pak. Apa berbunga nih? Apa berbunga ini? Durian, Pak. Oh, durian yang jelas. Kapan berbuah ini? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Oke. Matur nuwun Mbak Sarifah, sukses selalu. Ya, Pak. Ge, terima kasih. Jauh-jauh nih. Mbak Inan mana ini Mbak Inan? Ya, Pak. Di mana, Mbak? Di Banjarnegara. Banjarnegara mana? Pagentan, Pak. Pagentan. Pagentan. Oh, ya. Sudah ngajar berapa kali? 1 kali, mau 2 kali besok, Pak. Ngajar apa toh sampean ki? Fikih, pendidikan fikih. Oh, guru agama toh? Iya, Pak. Sekarang di mana jenengan? Di Banjarnegara. Enggak di kos? Enggak. Enggak ke kos, Po? Belum, Pak. Masih punya kos di Jogja? Enggak, belum nyari lagi. Oh, kalau punya kosnya habis dipindah semut itu kosnya sampean. Iya, Pak. Sama siapa jenengan ini? Pendampingnya siapa nih? Pak Isa. Oh, Pak Isa toh, ya, nggih. Matur nuwun. Siapa yang belum saya sapa ini? Mbak Nur Asih. Kowe tak sapa semua Pak Ari ya. Mumpung saya slow ini rapatnya nanti jam 4 kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.
Ngajar apa Mbak Nur? Akidah akhlak. Sama siapa? Pak Nur. Ngajar berapa kali? Udah 6 kali. 6 kali? Ya. 6 kali? Ya. Mantap kali ngajar 6 kali. Udah selesai, nggak usah ngajar terus. Besok 2 kali lagi, Pak. Nggak usah ngajar. Bilang Pak Hasan yang ngomong gitu. Nggak usah, ya. Oh iya, Pak. Ya, bilang ke Pak Nur Rohid, Pak tadi saya dilaporin Pak Hasan, saya nggak usah ngajar lagi gitu. Oke? Ya, Pak. Ya, gunakan yang lain. Jenengan di mana ini? Cilacap. Di kos? Di rumah. Mana Cilacap itu? Karangpucung, Majenang. Oh, Karangpucung. Oh, di sini ada ini yang istrinya orang Karangpucung, Majenang. 2 di sini ya. Oke. Ya, nggak usah ngajar lagi. Oke? Siap, Pak. Oh, iya nggak usah. Ngapain sampai 6 kali itu loh? Nggak usah tugas guru yo. 2 kelas 7, terus 2 kelas 8. Iya, nggak usah. Udah cukup aja. 4 kali aja udah selesai. 6 kali. Iya. Ya, oke. Nilainya udah bagus itu. Nilainya udah bagus. Dijamin bagus. Ya deh. Oke. Siapa lagi nih yang belum nih? Aduh. Farisa, sudah Pak Hasan sapa belum Mbak Farisa? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke, makasih Mbak. Yang belum siapa nih? Ayo yang belum ngaku saja. Ayo yang Mas belum. Arsen, berapa kali? Saya belum tanya walaupun ada wajahnya tadi. 2 kali, Pak. Oke. Sip. Mantap. Oke. Saya lupa tadi. Siapa lagi nih? Hasan kemana ini Hasan nih? Hasan. Waduh. Ikhwan. Aduh. Ini. Perlu ketemu dengan saya kelihatannya ini Pak Ari nih. Iya, Pak. Iya, kita nyoto bareng aja deh, apa nengkleng bareng di situ di SGM itu, nengkleng bareng. Hasan sama Ikhwan nanti. Apa, Pak? Anda dari mana ini? Dalam? Jenengan dari mana? Oh, ini saking buri, Pak. Ngapain? Ini lagi rapat kok, ning buri piye? Bersih-bersih, Pak. Lah yongko bersih-bersih ki engko kena, lho kok rapat urung rampung kok bersih-bersih. Iya, Pak. Lah iya no, ora ditinggal lunga nek ngene iki. Hasan, mana nih Hasan nih? Mas Helmi, ngajar berapa kali Mas Helmi? Alhamdulillah sudah 2, Pak. Ya, sama siapa Mas Helmi? Sama Pak Putra. Oke, BK ya. Ya. Oke. Nggih, matur nuwun. Mana yang belum Pak Hasan siapa nih? Ya nggak berangkat siapa ya Pak Ari? Ya nggak berangkat anaknya Bu Indri. Siapa Bu Indri? Oh ya. Ya, yang itu loh Pak, yang apa saya tanyakan kegiatannya apa saja malah belum tahu. Terus saya tanyakan ada yang bisa dibantu, ya nanti saya kabarin lagi, tapi kok tidak ada kabarnya. Oke, udah maju kelas belum? Lah tidak ada. Saya tanyakan itu tidak itu ya Pak, responnya itu. Oh ya sudah Pak Ari, laporkan ke Pak Hardi. Saya sudah lama melaporkan ke Pak Ari. Sudah kami laporkan Pak. Sejak dilapor Ibu Indri. Nggih. Kita bukan apa-apa, mendidik teman-teman untuk amanah dan tanggung jawab. Itu aja teman-teman. Udah tak sapa semua nggih? Alhamdulillah. Kalau sudah, ya itu aja teman-teman. Saya hanya pengen tanya aja, nggak mungkin tak ngapa-ngapain. Kita bercengkrama, bercanda gitu aja, biar kita saling kenal karena sangat terbatas dikala PLP lanjutan atau apapun namanya ini, kita untuk saling memberi dan saling berbagi ilmu antara teman-teman dengan Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Kami kira itu, mohon maaf barangkali apa yang kami sampaikan kurang berkenan.
Di akhir biasanya nanti ada foto Pak Ari. Matur nuwun, kami kembalikan ke Pak Ari atau Pak Yuli, disilakan. Ya, terima kasih atas ya mungkin ini tadi lain-lain ya. Sudah lain-lain. Ya, mungkin sedikit tadi berdialog dengan Pak Hasan ya, menentukan dalam waktu sesingkat untuk menentukan keputusan. Nah, seperti itulah di Mugadeta, harus siap-siap untuk mengambil keputusan, harus siap untuk menjadi apapun. Ya, sekali lagi ya semoga nanti kedepannya dapat mendapat pengalaman yang baru ya buat teman-teman mahasiswa PLP 2 semua. Mungkin sesi foto terlebih dahulu apa kita tutup Pak Ari? Oke, terima kasih Pak Yuli. Baik teman-teman semuanya, mohon lihat ke kamera, diaktifkan sebentar. Yang alasannya jaringan tidak lebih dari 1 menit, silahkan dibuka videonya. Saya akan ngambil gambar dari sini. Mohon senyumnya, ya senyumnya yang tulus gitu ya. Nanti akan langsung saya kirim ke Pak Hardi. Ini bukti kalau teman-teman semuanya mengikuti kegiatan hari ini. Ayo, Mas Ikhwan, buka sebentar Mas Ikhwan. Mas Hasan sepertinya jauh di sana itu ya, tidak terakses loh. Dari tadi tidak menjawab. Siap ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mugadeta tangannya 3, tangan 3 yuk. Jari 3 silahkan. Mugadeta salamnya. Yuk semuanya salam Mugadeta. Ya. Ya, salam Mugadeta, jangan lupa. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, lagi-lagi senyumnya belum. Ya, Mbak Antika belum senyum, belum kelihatan dari sini. Ya, 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Enggak, matur nuwun. Kami serahkan Pak Juli karena yang membuka Pak Juli, maka Pak Juli juga yang harus mengakhiri. Hari ini luar biasa, kita belajar tentang komitmen dari Mbak Maulida Sofia. Mudah-mudahan Pak Basir tadi mendengar ya, langsung memutuskan gitu ya, nggak kelamaan ya. Matur nuwun, Pak Juli silahkan. Baik, terima kasih Pak Ari ya yang sudah ya memberikan materi yang kedua tadi ya, luar biasa ya. Itulah di Mugadeta, ada serius, ada santai ya, semua tercampur aduk. Demikian ya webinar atau mini webinar kali ini terkait kepemimpinan transformasional dan kurikulum dan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Kami selaku pembawa acara pada mini webinar kali ini, jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alamin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Teman-teman, sukses selalu. Terima kasih Pak. Sami-sami, mohon maaf. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih bisa meninggalkan room ini. Akan kami akhiri dari sini. Ustadz Basir, terima kasih telah berpartisipasi. Ustadz Yuli, Pak Putra, Mbak Inan, Mas Arsen, Mas Hasan. Matur nuwun.